Generasi muda, kenalkan kami dari Future Voters Edu. Jadi kita kali ini kita Jadi pada ini kita tuh mau mengedukasi para generasi muda ya SD. oh iya, emang apa tuh siapa yang edukasi? Jadi karena tahun depan sudah masuk tahun kedua, apalagi kita kan sebagai generasi muda, kita itu baru pertama kali mengikuti pemilu kan. Jadi kita tuh pengen mengedukasi generasi muda yang mengikuti pemilu tahun depan, tapi itu nggak ngerti sama sekali sama politik. Iya chef, apalagi kalau di negara tuh generasi muda tuh emang memegang suara paling banyak pada pemilu tahun depan nih chef. Betul banget sih. Makanya kali ini kita tuh udah mengundang narasumber yang ahli pada bidang yang mau kita bahas teman-teman. Kali ini kita udah mengundang Mas Ferdi selaku Political Communication Analyst. Selamat siang Mas Ferdi. Selamat siang, Bagaimana Mas Ferdi? kabarnya sehat, malam mendung, bahkan tadi hujan deras, jadi ya agak harus semangat buat pastikan dengan hujannya musimnya ya. Kita langsung ke pertanyaan kita guys ya. Nah, saya mau nanya nih mas, sebenarnya pemilu itu apa sih mas? Bukannya cuma pemilihan presiden doang, tapi kok ada DPR, DPD, sama DPRD? Betul banget Mas. Tapi sebenarnya beda dari DPR, DPRD provinsi dan DPRD itu apa sih Mas? Ya, prinsipnya sebenarnya kan pemilu itu bagian dari ajang pesta demokrasi. Jadi namanya ajang pesta demokrasi tentu ada hak untuk memilih dan dipilih. Dalam konteks memilih dan dipilih tentunya setelah melalui proses yang bertahap, tentu bagi yang ingin memilih, misalkan kalau ingin mencalonkan diri misalkan menjadi calon anggota legislatif, baik itu di DPRD tingkat 1 ya, misalkan DPRD kota atau kabupaten, kemudian ada di provinsi maupun di RI, itu tentu mereka masing-masing sudah tergabung di partai politik. Nah, mereka biasanya sudah setelah terverifikasi, kemudian mereka menjadi daftar istilahnya calon tetap ya, yang kemudian bisa dipilih. Jadi nanti mereka akan dipilih oleh masyarakat yang memenuhi kriteria ya, tentunya yang sudah berumur 17 tahun atau lebih, yang nanti kemudian kita semua bisa memilih satu sama lain sesuai dengan preferensi politik kita. Jadi misalkan kembali ke pertanyaan, namanya pemilu ya, nanti ini kan tidak hanya memilih presiden atau bahkan satu misalkan ya satu pihak misalkan atau mungkin DPRD atau, tapi kan sebenarnya pemilunya kan serentak. Jadi pemilu serentak itu kan di sana ada memilih presiden, yang wakil presiden tentunya di sana ada memilih DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, sama jangan lupa yang berikutnya adalah DPD RI. Jadi DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Nah ini kalau ini tidak melalui partai politik, tapi lebih kepada basis wilayah. Masing-masing tentunya nanti kita di TPS ya, tempat pemungutan suara, akan mencoblos mereka. Jadi semua tentu mulai dari yang tadi saya sampaikan ya, mulai DPRD tingkat kabupaten kota sampai RI, kemudian presiden dan wakil presiden itu dipilih secara serentak. Maka tentunya dalam konteks ini kita nanti akan melakukan ya, atau membuat atau menjalankan ya hak konstitusi kita untuk mencoblos mereka. Jadi intinya kita semua termasuk teman-teman ya, kemudian saya dan teman-teman generasi muda semuanya punya hak pilih. Ketika sudah mendapatkan KTP, kita semua bisa mencoblos mereka sesuai dengan preferensi politik. Nanti kita akan bisa ulas mungkin terkait dengan bagaimana sebenarnya masing-masing itu bisa kita lakukan teknis pencoblosnya dan seterusnya. Tapi secara umum kalau bicara soal pemilu adalah bagian dari hak memilih dan dipilih sebagai bagian dari proses. Oh gitu mas. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan bisnis. Nah mas, kalau misalnya peran partai
partai politik dalam pilpres itu apa sih mas? Dan bagaimana partai politik itu mempengaruhi proses politik mas? Ya, peran partai politik itu sangat vital karena partai politik sebagai bagian dari pilar penting masing-masing ya, atau politik untuk ikut serta dalam politik aktivis. Karena misalkan kita daftar di DPRD yang provinsi, di kabupaten atau bahkan di tidak bisa kalau tanpa partai politik. Jadi tentu partai politik merupakan istilahnya kayak rumah demokrasi. Jadi partai politik itu semacam platform atau bahkan bisa dianggap sebagai bendera untuk kita ikut serta dalam kontestasi politik. Jadi teman-teman misalkan kalau ingin nyalek ya, ada nggak di antara kalian suatu saat yang ingin nyalek, mau nggak mau ya bisa ikut partai politik. Apapun itu plus minusnya dari partai politik, mereka menjadi semacam tuan rumah demokrasi karena mereka yang dalam tanda kutip itu mendelegasikan calon-calon atau kandidat-kandidat terbaik untuk kontestasi. Jadi sementara di sisi yang lain, partai politik selain juga bertugas memberikan delegasi bagi yang untuk dipilih, tapi mereka juga punya PR untuk melakukan sosialisasi dan edukasi publik, utamanya terkait literasi politik bagi masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian kita salah pilih karena tentunya masing-masing partai politik punya kandidat yang menurut mereka ya versi terbaik. Jadi memang peran partai politik itu bisa banget. Ya, kalau bertanya masalah ini, teknis pemilih itu gimana sih mas? Ya, aku kan ini kan anak pas ya, domisili itu tuh beda dari KTP aku. Aku tuh ikut pemilu tuh gimana dan daftarnya itu gimana mas? Kalau beda domisili itu? Ya, kalau beda domisili, teman-teman nanti harus mengurus yang namanya pindah memilih. Ya, jadi pindah memilih karena kalau dengan memindah memilih itu berarti kita memperjuangkan hak konstitusional kita. Artinya kita masih diberikan kesempatan untuk mencoblos. Bagaimana caranya? Misalkan saya ya asalnya dari luar Malang, kemudian mau tidak mau karena kuliah atau karena berdomisili di sini bertugas, maka apalagi di waktu momen pemilu misalnya berhalangan kalau harus datang ke TPS tempat domisili kamu. Nah, maka Hamin 30 ya atau mungkin minimal atau maksimal Hamin 7 itu sudah harus diurus, yakni pindah memilih. Ngurusnya harus ke istilahnya tempat kita mendapatkan hak pilih. Ya, misalkan kamu daerah asalnya mana, tentu kan waktu pulang kampung seperti sekarang misalkan pas bisa kamu urus itu bisa ke panitia pemungutan suara misalkan di daerah kamu atau bisa di kecamatan, bisa juga di KPU kabupaten kota. Nanti dari situ teman-teman akan mendapatkan form A5 bahwa nanti dinyatakan teman-teman boleh untuk mencoblos atau memilih di tempat atau TPS yang dekat dengan kos teman-teman. Nah, jadi makanya nanti tapi ada syaratnya. Kalau kita mau tidak bisa asal, misalkan saya nggak mau deh nyoblos di rumah atau kampung halaman, bukan karena kita males misalnya atau karena kita nggak mau, tapi karena memang di hari itu kita nggak bisa pulang gitu. Jadi misalnya disertakan semacam kalau kita izin ke kuliah itu kan harus ada surat keterangannya, apakah izin, apakah dispensasi ya atau misalkan sama kita melampirkan itu ke panitia pemungutan suara tadi itu bisa berupa izin misalkan karena di tanggal itu kita ada tugas atau kuliah atau mungkin mengerjakan sesuatu itu kita sertakan sebagai bukti lampiran. Maka dari itu nanti akan diterbitkan form A5 yang nanti waktu kita mencoblos kita bawa itu ke TPS dekat kos kita. Ya, jadi istilahnya bisa sama dengan teman-teman misalkan yang dari misalkan di luar negeri dan seterusnya itu juga tentu punya proses sendiri, tapi intinya kita sebagai pemilih tentu berhak atau bahkan wajib memperjuangkan hak suara kita. Karena apa? Kalau tidak kan saya lewat. Jadi maksudnya tentu dengan adanya kemudahan seperti itu teman-teman bisa memproses. Terima kasih Mas Febi atas videonya. Informasinya penting banget ya buat anak-anak hafal. Supaya kita anak-anak karena kita harus motif gimana? Iya, kita harus memperjuangkan hak ini kita. Oh iya, jangan lupa ada satu lagi, mengurusnya hak atau pindah memilih itu nggak bisa online, nggak bisa daring, harus diurus manual atau istilahnya secara offline. Berarti harus
Ya, ini memang PR-nya di situ. Tapi kan teman-teman biasanya kan karena pesta demokrasinya masih jauh waktunya ya, maksudnya kurang masih beberapa bulan. Itu kan pasti biasanya teman-teman masih menyempatkan untuk pulang atau mungkin sambil bertemu bercengkerama dengan keluarga, itu kan sambil mengurus. Memang ini yang kemudian perlu diedukasi ke teman-teman agar memperjuangkan hak pilihnya dan itu bisa dilakukan. Semoga informasi ini bisa membantu teman-teman kakak sama biar bisa lebih. Iya, karena kalau kita langsung datang ujuk-ujuk ya, datang ke TPS dekat kos kita, tapi kita tidak mengurus, kita nggak bisa mencoblos di situ. Masalahnya nama kita nggak ada, kan gitu, maksudnya nggak bisa mencoblos asal. Katanya mungkin nanti sekarang barangkali itu ada informasi katanya TPS di kampus ada mencoba diadakan katanya, tapi nggak tahu itu apakah kemudian nanti bisa teman-teman. Akhirnya kan kalau beberapa tahun yang lalu ada beberapa pemilu yang dulu ada, jadi mungkin itu juga kemudian jadi tidak harus tempat dekat kos tapi langsung bisa. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi kenapa sih kita sebagai generasi muda itu harus melek politik? Ya, ada sebuah quotes yang sangat penting dan saya kira itu menarik. Buta paling berbahaya adalah buta terhadap politik. Karena apa? Kalau buta dalam konteks misalkan kita tidak bisa, misalkan yang punya penglihatan terbatas, itu kan yang kita tidak bisa lihat kan hanya istilahnya realitas dunia atau istilahnya apa yang kemudian secara kasat mata kita bisa lihat. Tapi kalau buta terhadap politik, kita istilahnya itu tidak memperjuangkan hak konstitusi kita, kemudian kita tidak memperjuangkan apa yang seharusnya kita dapatkan, karena semua itu merupakan hasil dari kebijakan atau keputusan politik. Kalau kita sendiri tidak melek terhadap politik, maka kita sendiri mempertaruhkan harga diri kita, hak-hak kita, bahkan apa yang harusnya kita dapatkan itu ke orang yang mungkin sama. Nah, bayangkan kalau kita misalkan ya sudah percaya kepada misalkan di dalam sebuah kelompok ada ketua kelas dan seterusnya, maka sebenarnya kan yang mendapatkan informasi semua dari situ. Sama ketika kita memberikan kepercayaan kepada misalkan presidennya ini X ya, misalkan kemudian tokoh legislatifnya ini, kan yang memperjuangkan itu mereka, karena kita dalam konteks hari ini dalam konteks negara demokrasi kita kan memberikan perwakilan seperti di dalam Pancasila. Jadi kita tidak bisa, misalkan tidak mungkin 200 juta sekian lebih penduduk Indonesia itu misalkan kalau ada membuat keputusan ditanya satu-satu kan nggak mungkin, maka melalui perwakilan. Kalau kita memberikan perwakilan yang salah, siapa yang kemudian dikorban? Kita semua sebagai pemimpin. Kita ada pertanyaan terakhir. Jadi banyak teman-teman saya tuh yang masih bingung dan akhirnya malah golput, Mas. Apa sih dampaknya dari golput? Ya, jadi gini, golput ini kan kalau dalam sejarahnya, golput atau golongan putih itu memang sebagai gerakan untuk melakukan perlawanan atas ketidakadaannya calon yang representatifnya. Sejarahnya dulu seperti itu, sehingga golput itu melakukan perlawanan bahwa misalkan nih ya, ada pilihannya tinggal Seva sama misalkan pilihannya tinggal Seva, misalkan sudah punya kekuasaan penuh bertahun-tahun untuk mendelegitimasi atau melakukan perlawanan kan harus ada gerakan tandingan. Nah, maka golput itu sejarahnya memang bagus sebagai sebuah gerakan perlawanan terhadap politik yang kotor, politik yang otoriter. Tapi dalam perjalanannya, kalau kita sekarang di era sekarang itu golput, maka yang rugi itu kita. Kenapa? Hak suara kita yang harusnya kita punyai itu kemudian ketika kita tidak gunakan, maka apapun yang terjadi, baik kita memilih maupun tidak memilih, itu kan nanti sebenarnya pasti ada yang terpilih. Nah, jadi bayangkan kalau kita tidak ikut serta memilih, sementara yang terpilih itu akhirnya orang yang mungkin istilahnya secara portofolio kurang sesuai ya, kurang baik dan seterusnya. Tapi sementara karena kita tidak menggunakan hak suara kita, akhirnya mau nggak mau yang terpilih orang itu. Makanya menurut saya untuk mengedukasi teman-teman agar tidak golput adalah
di era yang sekarang ini kan kita tidak mungkin mendapatkan proses demokrasi semua yang ideal. Calon-calon yang ada ini adalah kita solusinya adalah memilih yang terbaik dari yang tersedia. Kalau kalian misalkan harusnya pemimpin itu seperti ini, harusnya wakil kalian seperti ini, maka kita siapkan diri kita suatu saat kita bisa masuk ke gelanggang politik. Tapi hari ini masalahnya yang tersedia baru itu saja. Nah, maka solusi yang terbaik adalah di antara itu kita bisa komparasikan. Pasti misalkan yang ada yang negatifnya misalkan 5, satu kandidat yang lain misalkan 7, satu kandidat lain misalkan 10. Maka kita pilih misalkan yang minusnya itu lebih kecil, lebih sedikit. Karena memang yang tersedia itu. Nah, tidak mungkin kita misalkan memasukkan orang yang tanpa proses konstitusi. Jadi artinya golput itu istilahnya menurunkan kualitas demokrasi, karena nanti dengan adanya golput itu maka pemimpin yang terpilih nanti legitimasinya itu kurang. Karena apa? Merasa tidak diakui oleh rakyat-rakyat yang tidak memilih. Nah, itu saya kira golput bukan pilihan yang pas untuk kita menggunakan hak suara kita. Jadi itu jangan sampai golput ya. Kita harus menggunakan suara karena kurang maju ke pada Ya, minimal kan satu suara kita menentukan 5 tahun Indonesia ke depan. Karena kita juga yang merasakan dampak. Iya, misalkan teman-teman, misalkan kebijakan pendidikan itu kan keputusan politik. Kebijakan misalkan terkait ada beasiswa, keputusan kebijakan politik. Dengan memilih orang yang pas, minimal cita-cita 5 tahun kita itu minimal lebih tetap memilih beasiswa. Baik, itu saja pertanyaan untuk dari kita ini Mas. Terima kasih Mas Ferry sudah hadir di acara podcast kita kali ini. Sangat diapresiasi, udah susah ya menerjang hujan. Dan semoga materi yang kita dapat dari materi dapat bermanfaat buat generasi muda yang tahun depan. Baik, kita tutup ya. Terima kasih Mas Ferry sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.